Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di bab 7 materi garis dan sudut pada pertemuan kelima. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang hubungan antar sudut, yaitu ada 3, yaitu yang pertama dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen, kemudian dua garis yang saling berpenyiku atau berkomplement, dan yang ketiga adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Di sini, di pertemuan berikutnya, saya akan membahas tentang hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lainnya. Yang pertama, ada yang namanya sudut-sudut sehadap. Perhatikan gambar di samping. Nah, garis K dan garis L itu merupakan garis sejajar. Kemudian, garis K dan garis L itu dipotong oleh garis M. Nah, pada gambar tersebut, garis K sejajar dengan garis L, kemudian dipotong oleh garis M. Titik potong garis M terhadap garis K dan L berturut-turut di titik P dan titik Q. Bisa kalian lihat. Nah, itu ya, ada titik P dan titik Q. Titik P yang berada di garis K dan titik Q yang berada di garis L. Kemudian, dari perpotongan garis sejajar dengan sebuah garis, yaitu garis M, terbentuklah 4 buah sudut. Di sini saya beri nama sudutnya yaitu P1, P2, P3, P4, kemudian Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian pada gambar di atas, sudut P2 dan sudut Q2 menghadap arah yang sama. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. P2 yang mana? P2 yaitu dari dia menghadap di bagian atas ke sebelah kanan. Kemudian yang Q2 ternyata letaknya juga di bagian atas garis L dan menghadap ke sebelah kanan. Sehingga demikian juga dengan sudut P1 dan sudut Q1, sudut P3 dan sudut Q3, dan sudut P4 dengan sudut Q4. Sudut-sudut yang demikian disebut dengan sudut-sudut yang sehadap, yaitu menghadap arah yang sama dan letaknya pun sama. Kemudian besar sudut sehadap yaitu sama besar. Jadi kalau misalnya sudut P1 itu nilainya 50 derajat, berarti sudut Q1 juga sama, nilainya juga 50 derajat besar sudutnya. Sehingga dapat ditulis sudut P1 sama dengan sudut Q1, sudut P2 sama dengan sudut Q2, sudut P3 sama dengan sudut Q3, dan sudut P4 sama dengan sudut Q4. Ini adalah sifat yang pertama. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut sehadap yang sehadap itu sama besar. Kemudian yang kedua ada sudut-sudut dalam berseberangan. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, sudut P4 dan Q2 berada di antara atau di dalam dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis transversal. Ini kita gunakan gambar yang tadi. P4 itu yang mana? Sudut P4 ini yang bagian bawah ini. Ini P4. Kemudian Q2 yang di atas garis L. Di atas garis L dan di sebelah kanan garis M. Nah, maksudnya bagaimana ini Pak? Yang sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut yang demikian disebut dengan sudut-sudut dalam berseberangan. Pasangan sudut-sudut dalam berseberangan yang lain pada gambar di atas adalah sudut P3 dan Q1. Nah, maksudnya dia di dalam sudut-sudut dalam berseberangan itu berada di dalam garis sejajar, yaitu garis K dan garis L, dan berseberangan dengan garis transversalnya atau garis yang memotong garis sejajar, yaitu garis M. Sehingga sudut P4 dan sudut Q2 itu disebut dengan sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, ini sifat yang kedua. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut dalam berseberangannya sama besar. Berarti sama seperti di nomor 1 tadi, untuk besar sudut dalam berseberangan itu nilainya sama. Berarti nilai besar sudut P4 dan besar sudut Q2 itu nilainya sama. Misalnya sudut P4 itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Berarti besar sudut Q2 itu nilainya sama, yaitu 30 derajat seperti itu.
Kemudian kalau ada yang di dalam berseberangan berarti ada yang di luar berseberangan. Nah, perhatikan gambar di samping, gambarnya masih sama seperti yang tadi. Nah, pada gambar di samping, sudut P1 dan sudut Q3 itu berada di luar garis sejajar. Nah, bisa kalian lihat ya, P1 dan Q3 itu berada di luar garis sejajar. Nah, dan berseberangan terhadap garis transversal. Berarti sudut P1 dan sudut Q3 itu merupakan sudut-sudut luar berseberangan. Karena dia tidak berada di dalam garis sejajar ya. Maksudnya berada di luar. Ini misalnya saya tutup garisnya menjadi sebuah, misalnya anggaplah sebuah bidang, jadi sebuah kayak kotak gitu ya. Nah, P1 dan Q3 itu tidak berada di dalam kotak. Nah, maka dari itu bisa kita sebut bahwa sudut P1 dan sudut Q3 itu berada di luar garis sejajar tetap dan berseberangan terhadap garis transversalnya. Kemudian pasangan sudut-sudut luar berseberangan yang lain pada gambar di atas adalah sudut P2 dan sudut Q4 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sifat ketiga. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Nah, nilai besar sudutnya itu sama, berarti sama seperti yang nomor 2 tadi. Kalau sudut-sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan itu besar sudutnya sama. Berarti kalau sudut P1 dan sudut Q3, misalnya P1-nya itu nilainya 25 derajat, berarti sudut Q3-nya itu juga sama nilainya 25 derajat, seperti itu. Dan berikutnya nomor 4 yaitu sudut-sudut dalam sepihak. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, sudut P4 dan Q1 berada di dalam dua garis sejajar. Dan keduanya terletak di sebelah kiri garis transversal. Maksudnya yang mana, Pak? Yang ini. P4, sudut P4 ini yang di bawah. Di bawahnya P1. Kemudian Q1 berada di atasnya Q4. Nah, dua sudut ini letaknya berada di sebelah kiri garis transversal dan di dalam garis sejajar. Nah, sudut-sudut yang demikian disebut dengan sudut-sudut dalam sepihak. Besar sudut-sudut dalam sepihak jika dijumlahkan maka hasilnya sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kalau sudut P4 ditambah sudut Q1 itu sama dengan 180 derajat. Berarti kita bisa anggap bahwa sudut-sudut dalam sepihak ini mirip dengan sudut yang saling berpelurus. Itu. Pasangan sudut-sudut dalam sepihak yang lain pada gambar di atas adalah sudut P3 dan sudut Q2. Nah, ini adalah sifat yang keempat. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Seperti itu. Kemudian, yang kelima, kalau ada di dalam sepihak berarti ada yang di luar sepihak. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, sudut P1 dan sudut Q4 berada di luar dua garis sejajar, dan keduanya terletak di sebelah kiri garis transversal. Nah, kalau yang tadi berada di dalam garis sejajarnya, misalnya ini saya tutup garisnya, maka P1 dan Q4 itu tidak berada di dalam daerahnya dua garis sejajar dan letaknya juga sama-sama di sebelah kiri garis transversal atau garis M. Sudut-sudut yang demikian disebut dengan sudut-sudut luar sepihak. Besar sudut-sudut luar sepihak jika dijumlahkan maka hasilnya sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut P1 ditambah sudut Q4 itu sama dengan 180 derajat. Sama seperti sudut-sudut dalam sepihak itu, jika kedua sudutnya dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan 180 derajat. Pasangan sudut-sudut dalam sepihak yang lain pada gambar di atas adalah sudut P2, yang ini, sudut P2 dan sudut Q3. Nah, dari sifat kelima, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut luar sepihaknya adalah 180 derajat. Seperti itu.
Contoh yang pertama, ini ada sebuah garis P, garis Q, dan garis R, di mana garis P itu sejajar dengan garis Q, dan garis R memotong garis P dan Q di titik A dan B. Tentukanlah yang pertama sudut-sudut yang sehadap, yang B sudut-sudut luar berseberangan, dan yang C sudut-sudut dalam sepihak. Penyelesaian. Yang A, berdasarkan gambar di atas, maka dapat kita peroleh sudut-sudut sehadapnya yang mana? Sudut-sudut sehadapnya adalah yang A1, sudut A1 dengan sudut B1. Nah, karena sama-sama berada di sebelah kiri garis sejajarnya dan di atas garis transversalnya. Kemudian sudut A2 dan sudut B2, sudut A3 dengan sudut B3, dan sudut A4 dengan sudut B4. Seperti itu. Kemudian yang B, yaitu berdasarkan gambar di atas, sudut-sudut luar berseberangannya adalah yang mana? Berarti sudut-sudut luar berseberangan yang di luar garis sejajar dan berseberangan dengan garis transversal. Berarti yang sudut A1 dan sudut B3 dan sudut A4 dengan sudut B2. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu berdasarkan gambar di atas, sudut-sudut dalam sepihaknya mana? Ingat, dalam sepihak berarti tadi berada di dalam garis sejajar dan sama-sama berada di bagian kiri atau di bagian kanan garis transversalnya atau garis yang memotong garis sejajarnya. Berarti dari gambar di atas kita peroleh yaitu sudut A2 dengan sudut B1 itu adalah dalam sepihak, kemudian sudut A3 dengan sudut B4. Itu. Ini untuk contoh soal nomor 1. Kemudian nomor 2, contoh soal nomor 2 saya gunakan gambar yang sama tetapi saya ubah apa saja yang diketahui dari soal. Di sini saya ada tambahan, jika sudut A1 itu nilainya sama dengan 11x derajat dan sudut B2 itu sama dengan 5x ditambah 20 dalam derajat, tentukanlah yang A nilai X, kemudian yang B besar sudut B4. Penyelesaian. A. Berdasarkan gambar di atas, sudut A1 dan sudut B2 itu merupakan sudut luar sepihak. Sehingga sudut A1 ditambah sudut B2 itu sama dengan 180 derajat. Berarti kita bisa gunakan persamaan yang diperoleh dari sudut luar sepihak, yaitu sudut A1 ditambah sudut B2 itu sama dengan 180 derajat. Kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui dari soal, sehingga diperoleh 11x ditambah 5x ditambah 20 itu sama dengan 180. Kemudian kita operasikan nilai suku-suku jenisnya sehingga diperoleh 16x ditambah 20 sama dengan 180. Kemudian konstantanya 20 saya pindah ke ruas sebelah kanan sehingga diperoleh 16x sama dengan 160. Kemudian untuk menentukan nilai x-nya berarti x sama dengan 160 dibagi 16, hasilnya sama dengan 10. 10 ini bukan besar sudutnya ya, tapi nilai x, nilai pengganti, sehingga kita peroleh sudut yang sebenarnya. Kemudian yang bagian B itu adalah besar sudut B4. B4 itu yang mana? B4 itu di bawahnya B1. Nah, di bawahnya B1. Berdasarkan gambar, ternyata sudut B4 dan sudut B2 itu merupakan sudut yang bertolak belakang. Sehingga sudut B4 itu sama dengan sudut B2. Sama dengan 5x ditambah 20 dalam derajat. Kemudian x-nya kita ganti karena kita sudah tahu nilai x-nya yaitu 10. Berarti 5 dikali 10 itu 50, kemudian ditambah 20. Hasilnya sama dengan 70 derajat. Ya. Ini untuk contoh soal nomor 2, atau bagian kedua, contoh 2. Dan yang ketiga, nah di sini ada sebuah segitiga ABC, di mana segitiga tersebut terdapat dua garis sejajar, yaitu ruas garis AC dan ruas garis DE. Nah, di sini diketahui ruas garis ED itu sejajar dengan ruas garis CD.
Jika besar sudut CAD itu sama dengan 48 derajat dan besar sudut DEB itu sama dengan 105 derajat, tentukanlah besar sudut DBE. Bagaimana kita menentukan DBE-nya? Nah, penyelesaian untuk langkah yang pertama, jika kalian perpanjang itu ruas garis CA dan ruas garis ED, maka akan terbentuk dua garis sejajar yang terpotong oleh sebuah garis transversal ini ya, bukan universal, tapi transversal, yaitu ruas garis AB. Nah, ruas garis AB seperti ini. Nah, itu kalau saya perpanjang seperti itu ya. Karena sudut CAD dan sudut EDB, CAB yang ini ya. CAB berarti ini CAD bukan CAB. CAD itu 48. Ini 48. Maka sudut CAD dan sudut EDB yang ini, yang segitiga yang kecil yang di sebelah kanan, itu merupakan sudut-sudut sadap. Maka besar sudut CAD itu sama dengan sudut EDB. Berarti EDB-nya itu nilainya sama dengan CAD, yaitu 48 derajat ya. Yang ini tadi 105. Yang DEB-nya 105. Nah, sudut DEBE itu dapat dicari dengan persamaan jumlah sudut pada segitiga BDE. Nah, jadi kita bisa gunakan segitiga yang kecil, yaitu segitiga DBE, di mana besar sudutnya dapat dicari. Ingat, jumlah sudut pada segitiga yaitu 180 derajat. Jadi ada 3 sudut pada segitiga. Kalau ketiga sudut itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180 derajat. Jadi sudut BDE ditambah sudut DEB ditambah sudut DBE itu sama dengan 180 derajat. Kita substitusi nilai-nilai yang diketahui sehingga diperoleh 48 derajat ditambah 105 derajat ditambah sudut DBE sama dengan 180 derajat. Kemudian kita jumlahkan 48 ditambah 105 sehingga diperoleh sudut DBE sama dengan 180 derajat dikurang 153 derajat. Sehingga kita peroleh sudut DBE-nya itu sama dengan 27 derajat. Nah, jadi seperti ini contoh soal yang berkaitan dengan hubungan garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal bisa diterapkan pada contoh soal seperti segitiga ini ya. Dan tidak hanya segitiga, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, sekian untuk materi pada hari ini. Silakan di-share dan jangan lupa di-subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.